Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal mengapa kok eh, penulis ini bahas PCX terus PCX 160 kelemahannya apa ya lain-lain lah. Mengapa kok terusan? Ada beberapa pemirsa ya mau di blog juga sama ya, pembaca yang yang ngomong penulis ini FBY dengan dengan PD-nya ngomong, oh kalau bahas PCX dibaik-baikin, dijelek-jelekin, kalau bahas NMAX dijelek-jelekin, ngomong gitu. Jadi dianggap penulis ini kalau bahas sepihak gitu ya. Mungkin ya mereka ini orang sok ngaku-ngaku ya. Jadi ngomong, selama saya sudah lama ngikutin channel ini atau ngikutin blog ini, saya tahu persis kalau bahas NMAX mesti dibaik-baikin gitu ya. Typically troll ya, tipikalnya orang yang suka nyepam, suka ngaco gitu. Langsung tak bantah ya, yang di YouTube nggak ada yang bantah ya, soalnya jelas lah mereka yang ngomong gitu itu nggak pernah ngikutin channelnya penulis. Kalau yang di di blog ada yang mencoba membela diri gitu ya. Dia juga ngaku-ngaku sudah ngikutin sejak lama, kalau bahas itu sepihak tok, kalau bahas NMAX dibagus-bagusin. Padahal jelas dia itu pembohong tapi sok ngaku-ngaku. Omongannya itu jelas bohong. Kalau dia ngikutin pasti tahu lah gimana emosinya penulis ketika membahas soal spakbor, soal oli transmisi, soal suspensi, soal engine mounting, soal oli mesin. Bahkan penulis itu sudah banyak sekali membuat bahasan soal fuel dilution ya. Bolak-balik di setiap video isinya maki-maki Yamaha. Jadi orang yang ngomong penulis kalau bahas NMAX itu dibagus-bagusin itu jelas nggak pernah ngikutin channelnya penulis. Kalau sampai ngaku-ngaku gitu itu orangnya pembohong. Ya memang banyak pembohong seperti itu. Di channel jadi buktinya, di blog jadi buktinya. Ada orang yang ngaku-ngaku, oh channel ini kalau bahas ini gini terus, oh channel ini biasa kayak gitu. Jangan, apalagi kalau misalnya di grup ya, di Facebook, orang itu merasa tahu isi konten ketika dia baca judul artikel, judul video, juga gambarnya, wes itu dok. Padahal judulnya juga nggak seperti yang ia omongkan gitu. Judulnya per bengkok, yang di kepalanya dia suspensi bengkok, beda ya. Tapi ya namanya orang sudah niat bikin kacau ya, jadi sembarang itu dianggap wah gini, wah pasti gini.
Ada yang ngomong mereka ini sebenarnya adalah pasukan bayaran, tim suluman. Jadi beberapa blog ngomong bahwa pabrikan itu punya pasukan online yang tugasnya khusus untuk memuluskan penjualan motor ini gitu. Jadi mereka aktif di internet untuk apa ya istilahnya ya, menyetir pendapat di internet. Penulis nggak tahu apa itu benar atau enggak, tapi yang jelas ada orang-orang yang omongannya nggak bermutu, yang merugikan sebenarnya bagi konsumen ya. Jadi misalnya lagi bahas PCX gitu ya, membahas kelemahannya, ditembaki, entah gimana caranya bikin blognya atau channelnya itu nggak dianggap dianggap bohong, dianggap nggak bisa dipercaya gitu ya. Ya nggak tahu lah. Ada juga yang bilang ada blog yang dihack karena ya seperti itu, karena bahas yang tidak disukai oleh pabrikan motor. Triatmono.info, informasinya dari Bro Arik Agusta. Memang yang namanya WordPress itu lemah ya terhadap terhadap serangan ya. Biasanya sih bukan hacking ya, tapi numpang iklan. Penulis pernah tahu website resmi perusahaan ya, ada iklannya. Apalagi kalau pakai punya Microsoft, wah wis makin parah. Ada websitenya kepolisian Indonesia yang kena virus kan, kode virusnya sampai sekarang masih ada, walau berkurang lah. Kalau yang pakai antivirus itu kadang lewat websitenya kepolisian pasti kena ban merah gitu ya, ada virusnya gitu. WordPress itu kelemahan lain adalah programnya lambat. Jadi kode HTML itu untuk buatnya harus lewat ribuan file. Makanya harus pakai case kace. Nah, ini anehnya ya, website blogger terkenal itu case-nya pada nggak fungsi semua ya, aneh ya. Sugih mungkin ya, sehingga ya wis pakai server khusus, server paling buanter, sehingga ya websitenya bisa aktif terus. Aneh ya, website paling terkenal, paling hebat, case-nya nggak fungsi. Kalau website yang kayak otomotif, Grid Auto itu beda lagi problemnya. Dibuka lambat komputer user ya. Jadi website yang saking banyaknya JavaScript nggak karu-karuan, sampai komputer yang buka itu lambat. CPU utilization sampai 100%, sampai program lain-lain kayak hang juga. Kok bahas itu? Balik lagi. Bahas kelemahan itu ya. Penulis terutama termotivasi karena pengalaman pribadi penulis. Pengalaman pribadi ketika beli motor.
Kalau yang ngikutin channel penulis mungkin sudah paham lah apa yang bikin penulis marah. Review-review blogger terkenal, vlogger terkenal itu seringkali apa ya, tidak memberikan informasi bagi mereka yang sudah beli. Informasinya adalah bagi mereka yang belum beli. Sementara itu untuk calon pemilik informasinya kurang. Jadi penulis pernah beli apa Honda Beat, beda banget anunya ya, pendapat apa yang penulis rasakan dengan apa yang direview sama blogger sama vloggernya itu. Pernah kan diprotes Matic kayak Vario, kayak yang besar-besar itu, ngapa kok kurang nyaman? Kalau mau nyaman beli Honda Beat aja lah, gitu ngomongnya gitu. Itu orang yang ngomong gitu perlu dimaki-maki gitu. Emang bener Honda Vario itu keras suspensinya, tapi Honda Beat juga nggak nyaman. Waktu itu belum populer PCX ya. PCX lokal belum ada. Harganya juga PCX masih berapa? 45 juta. Lupa penulis. Pokok harga mahal lah. 40 atau 45 juta, sementara yang motor macam CBR masih 25 juta kalau nggak salah. Nah, waktu itu diomongkan kan, Vario kok kurang nyaman, nggak enak. Pengen nyaman itu beli Honda Beat aja. Penulis ini asli ingin maki begitu setelah penulis miliki sendiri Honda Beat. Yang ngomong itu loh, saya enak dewe. Apa Honda Beat nyaman? Tidak. Penulis pakai ke kantor pertama kali itu tersiksa. Banyak hal yang bikin nggak nyaman. Nggak nyaman dari joknya, dari suspensinya, dari berisik suara mesinnya, dari getaran suara mesinnya, getaran mesinnya, dari setang, dari apa lagi, ergonomi juga. Kecewa ya, kecewa. Sebagai konsumen kecewa, merasa dibohongi. Iklannya Honda ya sama sekali tidak memberikan informasi yang jelas soal itu. Rilis resmi yang di website Honda apalagi itu cuma omongan bla 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 bla, isinya iklan tok, nggak sesuai kenyataan. Yang rugi itu sebenarnya konsumen, orang yang beneran beli. Nah, si yang suka ngomong, wah ini websitenya FBY, anunya bahas kelemahan udah tok gini. Mereka itu jelas bukan pemilik, jelas bukan orang yang mau beli PCX. Mereka itu cuma omong-omong tok, mungkin pasukan bayaran, motor sendiri di rumah barangkali ya bukan Honda. Kalau konsumen beneran perhatian, oh kalau misalnya gini beneran gimana nih gitu. Jangankan Honda Beat, yang Suzuki aja dijelek reviewnya juga nggak netral. NMAX sama saja.
Nmax tuh penulis marah banget tuh ya. Kenapa kok nggak ada yang ngomongi bahwa ya Maluku itu jelek? Nggak ada. Nggak ada. Oli transmisinya dalam waktu 200 km sudah coklat loh. Gitu masa nggak ada sama sekali dari mereka pemilik Yamaha NMAX yang tahu soal itu. Masa blogger-blogger sama sekali nggak ada yang tahu masalah seperti itu sama sekali. Mereka bergaulnya dengan motor, mereka dapat informasi dari mana-mana soal itu. Mereka aktif di grup, mereka aktif di Facebook. Masa nggak tahu ada masalah itu? Memang bener ada yang user ya, aku nggak pernah mengalami apa-apa pakai oli ini. Bongkar paling cuma bearingnya tok. Nah, itu apa ya? Seperti apa ya? Mengherankan sekali lah. Kok sampai ada orang yang cuma ngomong tok begitu bearingnya oblak sampai turun mesin. Ya ada yang ngomong tok gitu. Aneh itu ya. Kalau olinya bagus, nggak akan pernah Kak butuh turun mesin itu. Oli itu ya tujuannya ya itu biar nggak turun mesin. Suara kemelotak itu ya, wis gimana ya? Ya lama-lama dibiarkan pasti hancur semua lah. Mesin kalau normal ya kayak baru gitu, suaranya halus. Jangan anggap ini cuma terjadi di NMAX saja, di PCX juga. Lihat aja wis apa motor yang dipakai Kobayo gas itu motor baru nyis itu. Motor baru nyis, tapi waktu lihat awal videonya waktu mau ke Sentul itu kan suaranya sudah lumayan kasar. Mau ngapain? Ceritanya mau ngetes ini nih PCX All New 160 bareng-bareng sama NMAX. Kebetulan PCX nya punyanya Juragan Citayam. Apalagi pas pulangnya, pas menunjukkan kilometer habis dipakai gebar-gebaran di Sentul, suaranya juga makin kasar. 100,7 km gitu. Terus ada yang tanya juga, apa sih tujuannya bahas kelemahan-kelemahan ini sih? Apa maksudnya? Di YouTube juga ada yang komentar lebih anu lagi ya, lebih ekstrim lagi. Ngapain sih gitu-gitu? Begitu penulis jawab, tujuannya adalah ya cacat itu wajib dijelaskan. Prinsipnya penulis gitu. Diomongi apa udah relevan sekarang ini ya wis seperti itu. Kalau misalnya konsumen berapa barang cacat ya wis itu resikonya konsumen.
Mengapa kok bisa sampai ngomong seperti itu? Dia itu mewakili siapa? Orang sales paling ya. Karena kalau konsumen nggak mau kita. Beli mahal-mahal diceritani bagus-bagus sama reviewer, sama blogger, sama vlogger. Tapi begitu beli kita dapat masalah ini. Padahal blogernya tahu, vloggernya tahu ada masalah itu, tapi kita nggak dikasih tahu. Apa nggak marah kita? Yang apa? Yang penulis percaya itu adalah, ya namanya jualan silahkan. Tapi semua kelemahan beritahulah. Biar konsumen itu bisa siap-siap. Jangan kita beli dapat masalah, nggak tahu apa-apa, akhirnya ketipu macam-macam, salah penanganan macam-macam. Ada aja yang ngomong, kalau misalnya kayak gini kan gampang, tinggal diginikan. Iya kalau tahu, kalau nggak tahu gimana? Ada loh yang sampai mengalami masalah sepele, habis jutaan. Ada itu. Kok seneng banget sih bikin rugi konsumen gitu. Orang-orang yang sok ngaku-ngaku FBH itu seringnya ya bukan konsumen pastinya. Karena mereka nggak merasakan sendiri kepedihan konsumen. Ya silahkanlah motornya itu cacat bagian ininya, beritahu tapi. Sehingga konsumen itu ya, oh ada masalah gini, nanti rencana habis beli diginikan. No problem. Ya penulis ini nggak macam yang apa dulu itu ada apa video YouTube yang sampai di drop juga ya, yang bahas Honda ADV ya kalau nggak salah, bodinya plastik. Wah, diketok-ketok ini plastik. Sebenarnya bukan plastik yang jadi masalah di Honda ADV itu, nggak dicat. Jadi bagian belakang bodi, bagian depan itu ada bagian yang nggak dicat, sehingga akhirnya ya bulak seperti Honda Beat depan itu kalau kelihatan. Jadi bulak kayak gitu. Mau gimana lagi, wong nggak dicat. Ada yang sampai ngasih contoh salah. Wah motor apa Vario saya bertahun-tahun awet, yang penting perawatan. Nggak sadar apa Vario itu belakangnya dicat. Kok bantah ya? Ya pantas awet wong dicat. Masih cuma apa dibasahi tok. Nggak pernah disabun seumur hidup ya tetap bagus. Nggak paham lah yang seperti itu tuh ya. Untuk penanganan macam-macam, iya wes kalau pinter gitu ya. Oh tinggal ini, kalau masalah gini kan gampang, tinggal ini. Kenapa kok nggak diberitahukan yang lain? Kenapa kok nggak buat misalnya video khusus? Oh kalau motor ini baru beli harus dibenahi ini karena ada cacat ini. Gitu. Jangan bilang oh gampang gini, tinggal anu tok, tinggal gini tok. Iya kalau tahu, kalau nggak tahu gimana? Nggak akan ngomong tinggal gini, bisa habis banyak. Barangkali masalahnya sepele jadi masalah besar.
Dan namanya bengkel itu nggak mesti tahu solusi. Kadang ngasih solusi yang salah. Kalau curang, sampai nggak karu-karuan, masalah nggak selesai. Kayak NMAX ini dah. Masalah bearing ngoblak gini, klotak-klotak. Gampang, pasti ini bearingnya yang masalah. Padahal sumbernya kan jelas olinya yang jelek. Apa setelah itu konsumennya disuruh ganti oli yang lebih bagus? Enggak. Sampaian terpakai oli terserah. Tinggal dipakai aja aman. Gitu. Nggak masalah. Ini kelodak-kelodak, ini bearingnya yang rusak. Padahal ya bearing itu kan sering kali karena kurang pelumasan itu oblak. Bearing itu seringnya oblak karena kurang pelumasan. Sama juga Honda juga ngalami seperti itu. Yang kasus ring piston macet itu. Ringnya nyangkut ke piston sehingga nggak bisa ngembang. Itu paling juga karena oli itu. Ya moga-moga aja bukan karena mekanisme jet oil piston. Karena banyak yang bilang dulu itu Yamaha pakai jet oil piston, sekarang tidak. Dan dulu Yamaha itu terkenal dengan penyakit vampir oli atau kompresi yang tiba-tiba hilang. Nah, kalau sampai Yamaha dulu pakai jet oil piston terus mengalami penyakit vampir oli dan kompresi bocor, terus Honda tiba-tiba menggunakan, ya memang perlu khawatir jangan-jangan nanti Honda ini juga mengalami vampir oli dan kompresi bocor juga. Solusinya apa? Ya jelas jangan pakai olinya AHM Oil. Sama dengan Yamaha dulu, jangan pakai Yamaha Loop. Ya wis lah, intinya pendapat yang di YouTube itu sering kali orang yang asal ngomong, pembohong yang sok ngaku-ngaku FBH. Mereka juga biasanya bukan konsumen, bukan pemilik motor Honda. Mereka nggak tahu sendiri sakit hatinya begitu motor ngalami masalah padahal katanya sip. Kalau pemilik Honda beneran, pemilik pencinta Honda beneran, mereka pasti tahu lah. Dia akan memperhatikan, nggak apa-apa ada masalah gini, saya tahu, saya sudah nemu solusinya. Ya kayak kebohongan barusan itu soal soal tenaga. Waduh, keluar pertama kali itu kan Honda, wah ini pasti tenaganya di RPM Puncak kalah ini. Lihat tenaganya segede itu, wah dijamin wis. NMAX itu disalip habis ya. Penulis saat itu skeptis, apa bener itu? Dynonya meragukan. Dynonya nggak akurat kan jelas. Ya sudah penulis bahas beberapa kali. Akhirnya terbukti kan. Setelah diuji coba beneran akselerasi atas kalah sama NMAX New. Dan itu belum pernah diuji lawan NMAX Old juga. Penulis pernah cobanya cuma virtual ya. Bandingkan dari speedo kelihatannya ya kemungkinan tarikan atas kalah juga dengan NMAX Old. Ya itu harus dimaklumi. Bukan sesuatu yang
bermasalah lah bagi yang beneran suka PCX. Tapi ya konsumen jangan sampai merasa tertipu. Itu intinya. Sudah begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.